kalau Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, itu harus berani dulu masuk. Di mana? Dikubur bagaikan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini saudaraku susah ini. Kalau tidak mengasihi Tuhan tidak bisa. Dan ini adalah saringan. Jadi tadi kita dengar, ini sebabnya saudaraku yang ibadah begini, ikuti ibadah pagi lewat YouTube. Haleluya. Ibadah yang pagi, ikuti ibadah siang lewat YouTube. Karena kalau saya ulang-ulang itu nanti, Allah bosan itu aja. Gitu saudaraku. Makanya maju terus. Tapi semua harus tekun juga saudaraku. Berkat 2 kali lipat. Nah, jadi semua kita dapat. Kalau bisa 2 kali, wah, tambah mantap lagi. Tapi kalau yang kedua, yang pertama sudah kebaktian, ikut yang kedua, jangan malah ngantuk. Sudah merasa kenyang, saudaraku. Enggak, tetapi dalam firman Tuhan kita enggak boleh rasa cukup, harus tetap haus dan rindu. Haleluya, saudaraku. Ini. Jadi untuk mendapat kemuliaan itu harus rela bagaikan gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Kalau tidak mau, makanya tadi harus siap dikecilkan sampai mati akunya itu. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau nggak mengasihi Tuhan, susah ini saudaraku. Tapi dari segala apapun, kita lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akhir zaman sekarang, tidak boleh tidak, kita semua harus menjadi penabur-penabur supaya kita ikut menuai. Karena di dalam Galatia pasal yang ke-6 itu, apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Jadi kalau kita tidak ikut menabur, saudaraku, ya kita tidak akan bisa panen. Kalaupun kita panen, paling seperti Rut, mungkin bahasa Jawanya tinggal meleles saja atau mengambil yang jatuh-jatuh aja. Kalau ada, kalau nggak ada, apalagi penyabit-penyabitnya teliti, ya nanti tinggal ada angin kosong. Ya, hanya karena kehidupan yang baik dari Rut dan sudah dimengerti oleh Boaz semua sampai tingkah lakunya, bagaimana dia hanya pasrah, tidak mencari kepuasan yang tidak berkenan, tapi dia bagaimana layaknya dia menantu. Dan Boaz berkata, jangan terlalu cermat, jatuhkan sebagian biar dia tetap dapat cukup. Ini saudaraku. Jadi kalau ada yang tetap bersungguh-sungguh, ada berkatnya juga yang khusus, saudara-saudaraku. Apapun yang terjadi, yang bersungguh-sungguh tetap diberkati oleh Tuhan. Di dalam kita menabur itu sering sekali tidak enak, saudara-saudaraku. Alkitab berkata di dalam kitab Mazmur, kalau
kita baca sebentar, masa menabur itu adalah masa mencucurkan air mata. Nanti kalau panen baru bersuka cita. Kalau panennya apalagi berhasil. Tapi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, tidak bisa tidak, harus berhasil. Amen. Maka Ishak menabur dan dia boleh menuai hasil 100 kali lipat. Itu adalah taburan atau panen yang paling tinggi. Karena panenan itu yang paling banyak 100, di bawahnya 60, di bawahnya juga 30. Jadi kalau berhasil, itu berkatnya orang yang mengasihi Tuhan. Excellent. Ini saudaraku, wah hebat, luar biasa. Kalau Tuhan memberkati, semuanya excellent. Paling indah saudaraku. Baik, biar kita semakin tekun apapun yang terjadi. Kalau sekarang kita dalam masa menabur, supaya kita menuai, satu, ikut merasakan panen jiwa-jiwa, dan kedua, merasakan panen yang untuk masa akhir sekali, di mana nanti kambing-kambing dikumpul sebelah kiri, domba-domba sebelah kanan. Ini saudara-saudaraku, itu menunjukkan tidak lagi dengan kuantitas Kristen, tapi kualitasnya, kualitas. Jadi harus sampai yang terbaik saudaraku. Di dalam Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ayat 5 ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai bersorak-sorai. Jadi masa penaburan itu beda saudaraku. Kalau masa panen, orang ketawa-ketawa, nyanyi sukacita. Tapi kalau orang menabur itu nyanyi ratapan saudara-saudaraku. Ya. Dan sikap juga adalah dalam suasana tangis. Ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Tapi ada jaminan saudaraku, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini kalau kita di dalam Tuhan. Kalau menabur di dalam dunia ini belum tentu. Karena kadang-kadang saudara-saudaraku, pengalaman dalam gandum ataupun padi, besok sudah direncanakan mau panen besar, menyabit, tapi bisa ada angin puting beliung, bodoh, udah dah, semua langsung rata dengan tanah. Apalagi kalau diikuti banjir, wah sudahlah, nggak bisa ngambil. Kalau 3 hari udah rusak lagi. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, memang walaupun sakit, bahkan disertai air mata, tapi bersama Tuhan pasti berhasil. Ini saudara-saudaraku. Jadi orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
Sekarang kita untuk kerohanian yang baik itu pasti harus terjadi. Karena jalan kita adalah jalan tersendiri. Bukan jalan bebas. Bukan jalan tol. Tapi jalan anak-anak Tuhan menuju kepada sasaran adalah masuklah melalui pintu yang sesak atau sempit. Nah, kalau pintu yang lebar banyak yang masuk, tapi pintu yang sesak sedikit. Tapi apapun yang terjadi, kalau sekolah minggu nyanyi, di dalam dunia ada dua jalan, satu yang sempit, mana kau pilih? Lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Haleluya. Jadi walaupun ada tangisan, tapi ada pegangan. Itu sebabnya setia, saudaraku. Apapun yang terjadi di jalan yang sempit adalah kita tidak boleh membesarkan akunya kita. Apapun yang terjadi, malah tambah sakit, saudaraku. Tapi kalau kita justru mau mengecilkan diri kita, gak mempertahankan, saudaraku, justru bisa mampu masuk pintu yang kecil. Dan kalau membesarkan akunya, mempertahankan terus akunya itu, gak mau dimatikan, gak mau mengalah, justru gak bisa masuk, saudara-saudaraku. Kalah terus. Semakin dicoba, wow, semakin sakit, saudara-saudaraku. Itu jalannya kita. Jadi tidak ada jalan lain. Matikan akunya. Haleluya. Biarpun dikecilin, orang udah mati, nggak bisa, saudara-saudaraku. Itu sebabnya jalan Tuhan harus kita ikuti. Jalan Tuhan itu apa? Yaitu rela mati di kayu salib. Dan itu harus menjadi jalan kita. Yohanes 12, dan kita akan baca ini bergantian. Saya baca 23, saudara 24. Saya baca 25, saudara 26 bersama kita. Yohanes 12. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Jadi tidak ada jalan kita, saudara-saudaraku. Jalan kita cuma satu ini. Ya, jadi tidak ada jalan yang lain, saudara-saudaraku. Itu sebabnya harus rela akunya itu mati. Kenapa orang berantem? Akunya besar. Itu. Padahal jalannya kita itu harus sampai siap mati. Jadi kalau dikecilin juga, namanya udah mati ya, nggak terasa, nggak sakit. Tapi kalau orang semakin mempertahankan akunya, masuk jalan sempit, semakin sakit, saudaraku. Ya, apalagi semakin besar, semakin gemuk, subur. Wah, makin susah masuk jalan sempit.
bahkan nggak mampu lagi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya Yesus menjawab mereka, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dari mana dimuliakan? Kalau dia mati dan bangkit. Di bangkitnya itu dia dimuliakan. Dari mana kita dimuliakan? Kalau Yesaya berapa? 38 ayat 10 lewat pemurnian. 48. Coba dulu baca. Nah, ini saudaraku. Yesaya 48 ayat 10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Ya, yang 11, perhatikan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jadi kepada yang lain, hanya kepada yang mau dimurnikan. Nah, ini saudaraku, pemurnian itu nangis, saudara-saudaraku. Harus rela dipanasi dulu, panas yang benar, baru mana-mana kotorannya itu kebakar. Tapi yang aslinya itu malah terjadi kemurnian. Ini saudara-saudara. Jadi kalau Yesus berkata telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan, itu harus berani dulu masuk. Di mana? Dikubur bagaikan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini saudaraku susah ini. Kalau tidak mengasihi Tuhan tidak bisa. Dan ini adalah saringan. Jadi tadi kita dengar, itu sebabnya saudaraku, yang ibadah begini ikuti ibadah pagi lewat YouTube. Haleluya. Ibadah yang pagi ikuti ibadah siang lewat YouTube. Karena kalau saya ulang-ulang itu nanti Allah bosan itu aja. Gitu saudaraku. Makanya maju terus. Tapi semua harus tekun juga saudaraku. Berkat 2 kali lipat. Nah, jadi semua kita dapat. Kalau bisa 2 kali, wah tambah mantap lagi. Tapi kalau yang kedua, yang pertama sudah kebaktian, ikut yang kedua, jangan malah ngantuk. Sudah merasa kenyang saudaraku. Enggak, tetapi dalam firman Tuhan kita enggak boleh rasa cukup, harus tetap haus dan rindu. Haleluya saudaraku. Ini. Jadi untuk mendapat kemuliaan itu harus rela bagaikan gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap 1 biji saja. Kalau tidak mau, makanya tadi harus siap dikecilkan sampai mati akunya itu. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau nggak mengasihi Tuhan, susah ini saudaraku. Tapi dari segala apapun, kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara, kalau lihat yang di YouTube itu, ada 2 orang mau dibunuh. Nah, itu ada 2 orang pakai senjata mau membunuh. 2 ini berdoa terus. Baru ada aba-aba dari pembunuh ini. Siapa yang mau menyangkal Yesus, pergi. Yang satu dia pilih, saudaraku, pergi. Dia sangkal Yesus. Yang penting saya hidup, pikir dia.
Tahu-tahu dia pergi malah ditembak mati. Nah, ini orang yang tinggal ini apapun tidak ada lagi, hanya Tuhan. Terus dia berdoa, terus dia berbahasa roh. Ditembak dia, nggak mempan. Dipotong pakai pisau, belum nyampe, mental dia. Heran ini teroris ini. Kuasa apa yang ada sama kamu? Aku mau itu. Langsung dibangun. Saudara, kamu itu hebat. Aku mau kuasa yang ada pada kamu itu. Jadi nggak ditembak, saudaraku, hidup. Itu aja kita jangan khawatir. Sekali maju terus. Sekali mengasihi Tuhan terus. Nggak mundur, saudaraku. Mundur ada jalan kebinasaan. Itu sebabnya kalau mau mendapat dimuliakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Saudaraku, kalau kita ada di pihak ini, itu tidak mempertahankan kebenaran, tidak mempertahankan keakuan, tidak akan bisa bersoal jawab, apalagi pukul-pukulan, apalagi itu yang terjadi banyak di akhir zaman ini. Nikah-nikah yang hancur karena masing-masing kebenarannya, masing-masing keakuannya. Tapi bagi kita sekarang ini, taburan dan penabur-penabur harus semakin menunjukkan berbuat baik sebanyak mungkin. Kita tadi sudah baca itu di dalam Galatia pasal yang ke-6 itu, saudara-saudaraku. Galatia pasal berapa tadi kita baca? 6. Iya, pasal 6. Ada yang baca dulu? Galatia 6 ayat yang ke-7. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Terus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. iya. Jadi saudara-saudaraku, untuk perkembangan bahkan untuk panen itu nanti, biji gandum itu harus rela dikubur dan mati. Kalau dia tidak mau mati, dia tetap sebiji saja dan tidak akan panen. Jadi kalau mau panen harus rela mati, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Jangan melihat aku yang benar, dia yang salah. Harus sampai begitu. Tapi kalau kita yang benar tapi mau berbuat baik, biar dipersalahkan, nanti Tuhan nyatakan kuasanya. Ini saudaraku, bertahan terus, bertahan terus. Lihat tadi yang mau dieksekusi, satu enggak bertahan, satu bertahan. Udah habis, sudah mau habis pelurunya, tembak, habis. Mau dipancung pakai pedangnya, gak bisa. Sampai yang mau bunuh itu berkata, "Hey brother, saya mau kuasa yang ada pada kamu itu, gimana caranya?" Gitu dia, saudaraku. Jadi biar sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kalau bagi kita, tidak usah tanya, berbuat baik. Kira-kira kalau ini, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, itu sebatas manusia apa enggak?
hanya kepada yang berbuat baik apa enggak? Kalau hanya kepada yang berbuat baik, ya Farisi juga begitu, ahli Taurat juga begitu, orang dunia ini juga begitu, orang punya adat juga begitu. Makanya orang punya adat bilang si soli-soli. Makanya kalau begini, tulis itu pak itu, nanti kalau dia apa biar kita bisa bayar. Kalau tupaknya sedikit, ya nanti dikasih balas sedikit. Tapi kalau berbuat baik, jangan lihat itu. Pokoknya dari hati, dari kasih. Kalau ada, kalau tidak ada ya bagaimana? Kasih yang ada. Jangan pinjam-pinjam, jangan ada-adakan. Itu jadi jerat bagi kita. Gitu saudaraku. Jangan juga bayar utang dengan utang. Itu namanya apa itu? Gali lubang, tutup lubang. Minta dari Tuhan. Biar Tuhan bereskai saudaraku. Ini jangan nanti pikiran orang ini tukang utang itu. No, ini pinjam sini tukang utang itu. Wah, jadi semua nanti bilang tukang utang. Jangan saudaraku. Tapi biar tangan Tuhan yang tolong kita. Apapun yang terjadi saudaraku, sebelum kita boleh panen, harus akunya itu berani mati saudaraku. Harus di situ. Dan kalau sudah begini ini, Tuhan tolong kita tidak terjadi keributan, apalagi perceraian. Dan kalau kita menabur kebaikan, pasti ada panen kebaikan. Dan kalau terjadi kebaikan, semua pasti indah. Ini yang harus kita pegang. Orang jahat-jahat itu juga nanti melihat, kalau di sini sudah ada biji gandum yang sudah mati, bertumbuh sampai berbuah, nanti mereka akan panen kebaikan. Pasti terjadi keindahan. Semua indah pada waktunya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, untuk berani menghasilkan banyak, ia harus berani jatuh ke dalam tanah dan mati. Ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku, jangan bilang begini, kalau gitu aku mati, bunuh diri. Jangan saudaraku. Arah kiri, kanan kiri, arah kiri, jangan. Atau minum racun, jangan. Keakuannya yang mati saudara-saudaraku. Ini. Kalau bunuh diri, benar-benar mati begitu, nggak boleh masuk surga saudara-saudaraku. Karena apa? Pembunuh. Makanya kalau ada gereja lain, nggak boleh di sakrameni. Ada yang begitu saudaraku. Kenapa nggak di sakrameni? Mati bunuh diri, minum racun. Gitu. Ya. Itu sebabnya ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, jangan kita menyayangkan nyawa. Itu artinya kebenaran kita, keakuan kita, kebaikan kita kalau dirasakan tidak ada, gak diakui, dinolkan, ya kita berbuat baik, pokoknya Tuhan sudah lihat, berkatnya dari Tuhan. Berkat kita bukan dari orang, Tuhan yang membuka berkat. Dan cara untuk kita menerima berkat, ya ini seperti gandum yang jatuh dan mati, baru dia mulai tumbuh, berdaun, berkembang, dan kalau tekun setia, baru akan terjadi panen. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya
Yesus sendiri juga sudah begitu. Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Haleluya saudaraku. Inilah kita sekarang ini, penabur, pelayan-pelayan. Haleluya saudaraku. Tuhan tolong kita. Gak mampu dari diri kita, gak mampu. Tapi kiranya Tuhan tolong kita. Barang siapa melayani aku, bersama kita baca 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Haleluya saudara-saudaraku. Bagaimana penghormatan Bapa itu? Nanti kalau domba-domba itu dipanggil, dia dapat sambutan seperti ini. Mari kita mau lihat dulu ini. Matius pasal 25 itu saudara-saudaraku. Ya, ini saudara-saudara yang kasih, indah sekali perkataan Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ini ayat yang ke 40 ya. 34 ya. Ya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Ini baru sebelah kanan ini ya. Jangan ini. Nih, udah di sini semua. Mari. Enak ya. Mari. Kalau enyah, waduh, itu jangan. Tapi mari. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Tadi oleh Bapakku kan, sekarang oleh Bapa itu juga. Makanya kita ini domba-domba yang tidak ada akunya lagi, saudaraku. Biar Tuhan tolong kita. Ini prakteknya ini nggak gampang. Ini pergumulan habis-habisan. Kalau belum mengerti kerohanian, akunya terus sembrono dalam hal itu. Wow. Saat cap maisi. Nggak bisa ngapa-ngapain saudara-saudara. Jadi kita ini kalau nggak langsung 100%, tapi beranilah mematikan keakuan kita sendiri. Haleluya saudaraku. Inilah kita pelajari. Di situ nyata perubahannya. Dan orang langsung kelihatan di situ. Kalau belum ada sedikit pun mematikan keakuannya sendiri, kalau marah, wayo, apapun yang terjadi, ayo, ya, sikat, bisa begitu, ya, saudara-saudaraku. Tapi kalau sudah domba-domba itu, dia lemah lembut. Beda lagi, saudaraku, domba-domba yang diadu. Makanya ada juga apa itu? Adu domba, main dong. Aduh, saya pikir kepalanya kalau 10 kali bisa pecah itu saudara-saudaraku. Ya, otaknya itu nanti di dalam itu hancur saudara-saudaraku. Jadi kita itu nggak boleh diadu domba, tetap aja pandang Tuhan. Kita bukan domba yang diadu-adu. Jadi dengan siapapun usahakan jangan berantem. Suami istri jangan berantem, sama teman jangan berantem, siapapun jangan berantem. Saudara-saudaraku, itu sebabnya yang boleh, yang bagus itu jangan jadi rentenir. Sebab kalau jadi rentenir, kalau nggak main paksa, nggak bisa saudaraku. Nanti dipaksa. Ada apa di situ? Sita. Ada motor, sita. Ada TV, sita.
semua main sita. Sudah aku main keras. Nah, jangan juga meminjamkan uang pakai lewat seperti yang apa itu namanya, yang debt collector itu. Itu juga itu, saudaraku. Kalau nggak main paksa, nggak jalan dia. Tapi kalau sudah di dalam Tuhan, sudah nggak bisa, saudaraku. Haleluya. Makanya anak Tuhan harus beda. Sampai mukanya itu harus kelihatan, saudaraku. Ada kemuliaan Tuhan. Jangan kemuliaan kriminal. Jangan dia mukanya teroris. Mukanya teroris, cakep apa enggak? Sadis, saudara-saudaraku. Raja tega. Tapi kalau anak Tuhan, lemah lembut. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Karena itu sudah seharusnya, ini Matius 25 tadi itu ya. Jadi raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari. Ini hanya yang lemah lembut ini, saudaraku. Kamu yang diberkati. Kalau kekerasan mempertahankan terjadi kekerasan, tidak bisa. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah tetapkan itu dari dulu, tidak boleh dirubah-rubah. Jadi hanya yang mati keakuannya yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya tadi Galatia itu bagaikan pintu. Kalau masuk, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, kalau masuk. Tapi kalau tidak masuk, tetap aja akunya itu bahkan makin besar. Tapi kalau kita sudah masuk, saudaraku, menjadi penabur-penabur yang benar, ya Galatia itu harus sampai kita berkata, adapun hidupku ini bukan aku lagi. Dan ini biar orang lain yang melihat. Itu sebabnya gereja mula-mula itu mereka tanpa berkata apa-apa, tapi mereka sudah diketahui bahwa mereka adalah yang berada di jalan Tuhan. Di dalam kesaksian Rasul Paulus, Kisah Rasul 22 ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kukerahkan ke dalam penjara. Jadi dia sudah tahu mana orang Kristen dan benar-benar ada di jalan Tuhan. Jadi memang saudaraku, biar orang tahu bahwa kita ini pengikut Tuhan. Haleluya. Nah, Kisah Rasul pasal 9 juga kita boleh baca dulu. Kisah Rasul pasal 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jikalau ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi harus ketahuan, saudaraku, bahwa kita itu pengikut Tuhan. Kalaupun sempat kita dalam menabur itu penuh dengan air mata, tapi saudara-saudaraku, tidak akan terjadi bagi kita seperti nyanyian itu, sehelai di rambutku. Amin, saudaraku.
Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan tahu itu. Kalau untuk kehancuran kita enggak. Tapi kalau Tuhan lihat kita, ya sudah, terjadi apapun. Tapi sehelai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu menghinggaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Amin. Setia terus ya saudaraku, sampai nanti kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan beratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan merubah menjadi sukacita. Haleluya. Ada waktunya saudaraku di sini sampai di surga Tuhan menghapus air mata kita. Ini saudaraku, menabur itu memang sakit saudara-saudaraku. Dulu orang tua kami ini bilang saudaraku, jangan buang-buang nasi, satu pun tidak boleh. Karena apa dia bilang? Marpira. Rongi ditang gurung. Jadi kalau marbabo sama marsuan, biar gatal itu mana dikorek itu, mana digaruk, dibiarin itu. Cuk, cuk, cuk. Gitu kalau orang-orang tua dulu. Makanya dia bilang begitu, saudara-saudaraku. Tapi nanti kalau sudah panen, menggutil, panen, mekel madah. Itu kata firman Tuhan tadi. Waktu menabur penuh dengan air mata, tapi nanti pasti berhasil dan membawa berkas. Kalau kita sudah menuai, nanti kita akan bersukacita. Itu sebabnya saudaraku, setia terus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya, ayat 21 dalam Yohanes 16. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Jadi sehebat apapun penderitaan, nanti kalau Tuhan sudah menghibur kita, lupa saudara-saudaraku. Ini tidak terasa lagi. Itu sebabnya artinya bagi kehidupan kita, jangan khawatir dengan apa sekalipun. Duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke bumi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tapi aku melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Jadi ada sukacita tersendiri, saudaraku, kalau kita mau setia kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus bertekun. Di dalam Yohanes 16, bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ada saudaraku penderitaan,
Kalau kita membawa kebenaran dan hidup benar, kadangkala kita tidak disenangi. Itu sebabnya ayat 2, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Saudaraku, beratnya beban seseorang itu ditakar oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 13, Tuhan tidak membiarkan pencobaan bagi kita melampaui. Mau baca? Cari dulu ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Iya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, saudaraku. Haleluya. Jadi semua orang yang menabur itu, ya pasti ada, saudaraku, ya tangisan dan ratapan. Tidak enak. Yang enak itu kalau masa panen, ketawa-ketawa, iya, bagaikan menari-nari, saudaraku. Orang Batak manuter-nuter, ser-ser madaina sambil manuter, saudaraku. Iya. Jadi itulah saudara-saudaraku yang kekasih saya sekarang, dalam perjalanan kita ini, kalaupun rasanya banyak pergumulan, jangan khawatir. Tadi kita sudah dengar Ishak yang sudah pasrah kepada Tuhan, hidupnya semua. Ishak itu bagaikan menyerahkan biji gandum itu terkubur, karena dia siap diikat, sudah ditaruh di mezbah, dan pisau sudah kelihatan. Itulah saudaraku, sama dengan dua orang tadi mau dibunuh itu. Tapi kalau kita dalam kebenaran firman, bukan untuk mati, hanya untuk dimuliakan oleh Tuhan. Tapi karena itu jalannya, itu buat dimuliakan oleh Tuhan. Toh saudara-saudaraku, penderitaan yang kita alami ini ditakar oleh Tuhan. Semua kita ditakar oleh Tuhan. Tapi jangan khawatir, jangan bimbang. Apapun yang sedang kita alami, itu sepengetahuan Tuhan. Kita mau nyanyikan itu.